Selama perjalanan itu dia ngerasa setiap langkahnya dari rumah ke masjid itu kayak ada yang merhatiin. Jadi kayak kanan kiri tuh banyak yang merhatiin dia gitu. Karena kakeknya Cok Andi ini udah biasa ke masjid malam-malam, jadi ya udah biasa aja. Tapi ada satu ketika saat dia lagi jalan, kata kakeknya Cok Andi, di sudut matanya ini yang kanan kayak ada yang kepik gini, merhatinya tuh jelas tapi kayak mengintip lah ya. Mengintip gini. Kakeknya Cok Andi lihat kosong. Dia jalan lagi, dia ngerasa masih ada yang ngintip ini, balik lagi kosong. Udah tuh. Akhirnya dia bodo amat, dia jalan lah ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama gua Cok Tris. Ini gua Cok Ali. Acara numpang Cok. Cok, numpang Cok. Aduh. Selamat malam buat semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini gua akan podcast berdua bersama Cok Ali. Jadi gini guys. Cerita yang akan kita bagikan kepada kalian. Gua akan spill sedikit sebelum ceritanya akan ceritakan oleh Cok. Cerita ini menurut gua sangat seram, menegangkan, dan agak sedikit apa ya, bingungkan juga sih. Tapi bagi yang suka beribadah, dengar cerita ini menurut gua bakal agak serem sih. Ya, bakal agak serem sih. ada sedikit kritik-kritiknya. Ya. Buat kalian semangat terus, jangan sampai kalian setelah mendengar cerita ini ibadahnya jadi kendor ya. Jadi cerita ini dikirimkan oleh viewer kita. Seperti biasa kita samarkan. Cok Andi. Cerita ini kejadiannya disahkan oleh Cok Andi, dan yang mengalami kejadian ini itu adalah kakeknya Cok Andi. Kakeknya Cok Andi, betul. Tepatnya ini ceritanya belum lama sih guys, kalau nggak salah di sekitar tahun 2014-an. Ya. 2014-an. Cerita ini dialami oleh kejadiannya kakek Cok Andi. Beliau mengalami kejadian ini ketika beliau ingin menjalankan satu ibadah, sebuah ibadah di malam hari. Beliau mengalami gangguan yang menurut kita sih cukup lumayan seram. Betul. Jadi kalian bisa mendengarkan ceritanya sampai habis. Buat penonton setia numpang Cok, pastikan kalian dengar ceritanya sampai selesai. Kalau kalian juga punya cerita yang mempunyai kemiripan atau sama-sama seperti dialami oleh kakek Cok Andi, kalian bisa kirimkan inbox di komen kita. Dan buat yang kalian yang ceritanya belum dibacakan oleh kami, cukup bersabar. Karena dari kemarin yang gue lihat inbox kita tuh banyak banget cerita yang kalian kirim guys. Betul. Banyak banget. Pasti nanti kita akan ceritakan kisah kalian satu persatu. Untuk ceritanya biar kita langsung mulai aja ya, dari Cok Ali bisa langsung diceritakan kisah dari kakek Cok Andi. Siap. Jadi waktu pertama kali gue baca cerita ini tuh Cok Tris, gue lebih ke bukan kaget ya, lebih ke waduh bahaya juga nih. Bukan bahaya dalam artian apa ya, cuman bahaya ke diri gue sendiri gitu. Jadi gini guys, Cok Andi ini benar tadi yang kata-kata Trisno, ceritanya itu sekitar 9 tahun yang lalu, tahun 2014-an. Jadi Cok Andi ini tinggal sama kakeknya, karena kebetulan orang tuanya Cok Andi udah nggak ada ceritanya. Cok Andi sama kakeknya ini tinggal di pedesaan Cok. Pedesaannya itu masih banyak kebun singkong, kebun pisang. Berarti perkampungan ya? Perkampungan kecil. Ya, apalagi di tahun segitu masih sepi. Iya. Kata Cok Andi. Nah, kebetulan kakeknya Cok Andi ini guys, salah satu orang yang taat beribadah.
Jadi 5 waktu dia nggak pernah lewat, sholat sunnah pun nggak pernah lewat. Nah, dia melakukan sholatnya ini di masjid. Oke. Salah satu orang yang lebih paling sering ke masjid daripada Cok Andi. Umurnya kakek Cok Andi ini bisa kita bilang sekitar 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Udah cukup uzur lah ya. Nah, gini guys. Jadi kakek Cok Andi ini seperti yang tadi gue bilang, dia tuh sholat 5 waktu dari subuh sampai isya tuh ke masjid. Bahkan sholat sunnahnya pun ke masjid juga. Iya. Sunnah kayak duha, tahajud itu ke masjid guys. Jadi yang biasanya kita sholat biasa di rumah, dia tuh ke masjid. Oke. Jadi kakeknya Cok Andi ini guys, ya lumayan lah, umurnya udah 60-an ke atas. Nah, di tempat dia tinggal emang agak sepi sih di tahun itu. Karena mereka ini tinggal yang tadi gue bilang masih banyak kebun. Jadi kayak di tengah-tengah hutan gitu, Cok. Tapi masih ada pedesaan yang lain. Nah, dari jarak masjid ke rumahnya Cok Andi ini itu cukup jauh, 1 kiloan. Jadi setiap hari kakeknya jalan tuh 1 kilo. Dan malam-malam dia sholat tuh kayak biasa, nggak ada masalah, Cok. Nah, tapi ada satu momen, ada seminggu kakeknya itu nggak pergi ke masjid karena sedang sakit. Jadi libur dulu tuh, sholat di rumah, sholat di rumah. Setelah dia sakit, setelah seminggu itu ada momen dia, gue pengen ke masjid lagi nih, kata kakek Candi. Tapi si Coan ini udah ngelarang karena jangan dulu deh, namanya baru sakit. Apalagi kan kakek udah umurnya udah 60 kan. Saya biar ya udah istirahat dulu di rumah gitu. Tapi kakeknya tuh tetap kekeh, tetap bersikeras. Enggak, pengen sholat di masjid, pengen sholat di masjid gitu. Nah, udah jadi kebiasaan ya. Ya, udahlah. Jadi pada satu momen udah tuh dia juhur balik lagi ke masjid, asar balik lagi ke masjid di hari itu kata Cok Andi hari Kamis yang besoknya mau Jumat. Juhur balik lagi ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid tuh nggak ada apa-apa. Isya ke masjid pun nggak ada masalah, kakeknya lancar aja. Nah di satu momen, karena yang tadi gue bilang dia sholat sunnahnya sering ke masjid, dia pengen lagi tuh sholat tahajud balik lagi ke masjid. Padahal udah dilarang kan sama Cok Andi, apalagi itu malam-malam. Udah tetep kekeh, akhirnya berangkat lah si kakeknya Cok Andi ini. Yang tadi gue bilang guys, perjalanan dia dari rumah ke masjid itu 1 kiloan, ngelewatin kebun pisang, kebun singkong, dan posisinya itu malam. Akhirnya Cok Andi ini kan udah sering ya guys ya, maksudnya buat ke masjid malam-malam tuh udah sering, apalagi yang sholat tahajud ke masjid itu bukan sekali 2 kali dia, udah setiap hari. Tapi di malam itu kata kakeknya Cok Andi itu feeling dan momennya itu beda, suasananya beda, heningnya beda. Yang biasanya ada angin itu tuh kayak sepi aja gitu, Cok. Selama perjalanan itu dia ngerasa setiap langkahnya dari rumah ke masjid itu kayak ada yang merhatiin, Cok. Jadi kayak kanan kiri tuh banyak yang merhatiin dia gitu. Karena kakeknya Cok Andi ini udah biasa ke masjid malam-malam, jadi ya udah biasa aja. Tapi ada satu ketika saat dia lagi jalan, kata kakeknya Cok Andi, di sudut matanya ini yang kanan kayak ada yang kepik gini, merhatinya tuh jelas tapi kayak Mengintip lah ya. ngintip gini. Kakeknya Cok Andi lihat kosong. Dia jalan lagi, dia ngerasa masih ada yang ngintip ini, balik lagi kosong. Udah tuh. Akhirnya dia bodo amat, dia jalan lah ke masjid. Sampai masjid itu sekitar jam 2-an, jam 3-an lah. Mau menuju subuh lah, tapi masih lama gitu. Sampai ke masjid seperti biasa, dia ngambil wudhu. Dia ngambil wudhu, terus dia mulai sholat. Nah sebelum sholat itu katanya kakek Candi, perasaan dia diperhatiin itu masih ada. Jadi dari dia ngambil wudhu sampai dia masuk masjid itu, masjid ini kan di tengah-tengah hutan gitu. Jadi masih banyak pohon kebun gitu. Di balik-balik pohon itu tuh kayak kata dia kayak banyak yang ngintipin dia gitu. Tapi dia masih kayak ya udahlah, gue tetap pengen sholat karena tujuan gue kan pengen sholat kan. Karena dia sholat, sebelum sholat tahajud kan ya
Dia tuh katanya sholat hajat dulu, sholat tobat dulu, sampai akhirnya sholat tahajud di rakaat pertama masih aman-aman aja coy. Ah, Ya bangun lagi takbir rakaat kedua, ini yang bikin gua merinding pas baca juga. Dari dia baca Al-Fatihah sampai akhir Al-Fatihah, alhamdulillah, jadi pas dia baca tuh ada yang ngikutin tapi lirik kecil gitu, iya, iya, lirik iya. tipis tapi suara cewek ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, gitu terus tuh. Setelah baca Al-Fatihah kata kakek Candi, dia sempat berhenti, dia lanjut surat pendek, itu suara masih ada ngikutin. Sampai dia takbir pun cok, takbir mau ruku itu masih ada suara itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rintihan tipis gitu. Sampai akhirnya dia assalamualaikum kan, assalamualaikum. Dia nengok ke belakang, kosong, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada suara apa-apa. Dia balik lagi, dia ngaji, berdoa, wirid. Pas wirid itu kata dia keran air wudhu itu nyala sendiri cok. Akhirnya itu nyala sendiri gitu kata kakek Candi. Dia refleks dong, dari tadi awal dia sholat sampai sekarang nih ada gangguan ini, dia ngerasa kok tumben gitu, biasanya gue nggak pernah ngerasain hal kayak gini. Iya, iya, iya. Matiin lah dia keran air itu, balik lagi ke tempat sholat. Dia lagi wirid. Ada satu momen saat dia lagi wirid, bukan kaca ya, kan pintu masjid musola pedesaan tuh biasanya kaca baru Iya, pintu iya. gitu kan. Ada yang ngetok-ngetok, ngetok-ngetok kenceng gitu. Dia nengok lagi ya kayak Ani nengok, kosong. Dia balik lagi wirid, ada lagi yang ngetok-ngetok, dia nengok lagi kosong. Yang ketiga kali diketok-ketok lagi, dia balik. Jadi ada akhirnya Andi itu ngelihat ada sosok putih setinggi pintu si masjid itu. Iya. Nutupin kaca, hampir nutupin kaca, bajunya putih, rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan tapi matanya melotot. Melotot gitu sambil gini cok. Gue merinding anjir. Dia mirip la ilaha illallah. Suaranya itu mirip banget sama pas dia sholat. Ya sikit dong. Kakek Candi berdiri, dia nggak baca apa-apa, dia tetap balik, masih kayak gini. La ilaha illallah, nggak berhenti. Akhirnya kakeknya Candi baca-bacaan, dia balik lagi wirid, dia tuh sempet nengok dikit, udah kosong tuh, udah sepi, udah nggak ada. Sampai menjelang subuh, wah anjir, sampai menjelang subuh, dia masih wirid kan menjelang subuh. Ada yang bisikin gini cok, kencengin lagi dong. Dia nengok, itu sosok yang tadinya ada di jendela cok, yang tadinya cuma satu cok, baris kayak baris gitu. Jadi ini pintu, terus kan jendela itu kayak baris. Banyak. Jadi kalau menurut penuturan kakeknya Cok Andi itu tuh kayak perasaannya sama kayak waktu dia jalan ke masjid. Kan banyak yang merhatiin tuh. Nah itu perasaannya sama. Semuanya langsung natap ke dia melotot. Sampai akhirnya subuh lah. Warga pada datang buat sholat subuh. Itu udah hilang semua. Menurut penuturan kakeknya Cok Andi, itu momen gak pernah sekalipun dia alami
selama dia sholat tahajud di masjid. Baru malam itu aja. Gokil sih. Dan kampungnya itu, desanya itu nggak terkenal angker, enggak. Iya. Kayak orang-orang pun ngerti gitu, maksudnya tinggal di situ ya nggak ada hal-hal aneh. Cuman di malam itu nggak tahu kenapa kakeknya Cok Andi setelah sakit 7 hari, seminggu, dia balik lagi ke masjid, kok tiba-tiba ada kejadian Dapat itu. gangguan seperti itu Iya. ya. Sampai akhirnya setelah kejadian itu, kita kan biasa orang normal ya udahlah nggak ke masjid dulu kali ya, maksudnya. Tapi tetap kakeknya Cok Andi tetap ke sholat. Besokannya nggak ada kejadian apa-apa. Cuman di malam itu aja. Dan yang bikin epic tuh menurut gue, setelah hilang, habis zikir hilang, dia ngeliat lagi itu baris. Mantap sih. Kayak baris semua melotot, matanya merah, coba katanya gaun putih, rambut panjang, itu baris. Semua ngadep ke si kakeknya Cok Andi. Gokil sih kata gue aja. Luar nawar sih menurut gue. Dan menurut penurutan si Cok Andi, kakeknya ini nggak pernah ngelakuin hal-hal yang nyeleneh gitu. Iya. Apalagi dia setiap hari ke masjid. Kadang pun kata Cok Andi, kalau misalkan marbotnya lagi pulang kampung, yang megang kunci masjid itu ya Cok Andi. Iya. Kita nggak bisa menerka-nerka dan mengira apa gitu. Betul. Karena semuanya terjadi begitu saja. Betul. Apalagi yang kita tahu kan itu masjid ya, Iya. tempat ibadah gitu. Emang sih gue sering dengar cerita banyak apa, di masjid itu ada jin Islam, nggak ganggu gitu. Tapi kok di cerita ini menurut gue itu suatu gangguan yang luar biasa. Mungkin ada hikmahnya juga di balik itu. Kita nggak tahu, siapa tahu kakek itu Andi memang sengaja uji imanannya, Mungkin ya, ketakwaannya. setelah sekian lama Iya. gitu nggak pernah diganggu. Setelah sekian lama sholat baik-baik aja, nggak ada gangguan apa-apa. Malam-malam pun kalau jalan sendiri itu biasa aja. Tapi di malam itu memang momen yang nggak bakal terlupakan. Gangguannya tuh bukan yang bertahap gitu, tapi langsung dar. Sekaligus doang di malam Langsung itu. boom. Karena di malam-malam sebelumnya dan Di malam sebelumnya selanjutnya, dan di malam setelahnya nggak ada gangguan. Itu yang bikin aneh. kalian Menurut bisa Cok tahu Andi. guys. Kalau kalian tahu sosok apa yang mengganggu kakeknya Cok Andi, kalian bisa komen. Tulis di kolom komentar. Biar kita bahas bareng-bareng. Nah ya kalau gue pribadi sih nggak logika juga ya. Jadinya tuh maksudnya mustahil lah buat didapatkan seperti itu. Ini kita mau ibadah loh, tapi ada aja gangguan seperti itu. Betul. Ya memang udah takdirnya si makhluk-makhluk yang kayak gitu bakal mengganggu kita dimanapun dan kapanpun waktunya juga nggak lihat-lihat ya. Kadang kalau memang mereka mau mengganggu ya mereka mengganggu, ya kita pun nggak bisa memprediksi waktu dan tempatnya di mana. Betul. Karena kayak gue baca cerita ini tuh sama kayak waktu yang salah satu narasumber kita, teman Cairo. Oh iya. Dia kan cerita tuh di pesantrennya juga banyak kejadian. Maksud gue, kok di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat ibadah kok tetap ada ya kayak. Walaupun itu bisa kita bilang jin baik atau jin Islam, tapi menurut gue kok bisa tetap ada gitu. Jadi ya kita nggak akan pernah tahu kapan waktunya, tempatnya di mana. Kalau emang harus terjadi ya terjadi. Tapi semua kembali lagi kita harus punya keimanan masing-masing, Betul. keyakinan masing-masing bahwa sesuatu yang mengganggu pada manusia ini sifatnya hanya godaan saja. Betul. Tidak akan ada yang namanya merugikan atau menjerumuskan kita. Selagi kita nggak pernah bermain-main dengan mereka, mereka pun nggak akan mengganggu lebih dari yang kita khawatirkan. Ya. Karena menurut gue dari cerita ini gue bisa ngambil pesannya, kesimpulannya tuh kalau setiap kita sholat, setiap kita melakukan ibadah pasti ada gangguan, itu pasti ada. Cuman gimana cara kita mengkondisikan gangguan itu. Kayak kalau kita takut ya berarti kita belum sekuat itu imannya.
Ya seperti biasa guys, namanya sholat malam. Kenapa sholat malam itu banyak Gangguannya. bukan banyak suatu doa itu yang Oh ya. dikabul, Ya, ya, ya. dijabah. Karena nggak semudah itu lu melakukan sholat malam. Betul. Nggak segampang itu. Banyak banget gangguan. Sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, di mana pahalanya sifat-sifat ganda, mana setiap keinginan kita, hajat kita bakal terpenuhi, ya nggak semudah itu juga kalian. Karena beratnya buat tahajud itu bagi gue ya, pertama kita harus bangun tidur di sepertiga malam. Kedua yaitu gangguan mistisnya yang kita nggak duga. Pasti gue pribadi pun pernah guys merasakan kejadian seperti itu, tapi nggak se ekstrim kejadian kayak kakek Andi ya. Hanya seperti ada yang memperhatikan sampai selesai sholat, kayaknya seperti membuat sholat kita menjadi nggak khusyuk aja, kehilangan kehusuan kita, jadi ingin mengganggu kita biar ya kita membatalkan sholat kita. Buat kalian yang kita ceritanya kakek Andi, kan kalian harus lebih semangat lagi sholat malamnya. Takut dengan hal-hal seperti itu, bagaimanapun juga mereka pun pasti memang ada, tapi bagaimanapun kita bisa mengingatnya, kita harus lebih kuat, kita harus lebih berani, dan dipertebalkan lagi lah imannya. Betul. Imannya, ketakwaannya. Karena kalau misalkan dapat kejadian-kejadian kayak gini, bukannya kita ngendorin sholat kita dong. Betul. Malah harusnya kebalikannya. Kita harus nguatin gimana caranya sholat kita bertahan sampai akhir. Sekali lagi guys, pada kalian saya tidaknya semua dari diri kalian masing-masing. Betul. Jadi cukup itu aja guys yang akan kita bahas malam ini. Gua langsung akhirin aja ceritanya. Nah, kalau dilama-lamain merindingnya masih ada. Iya. Gua langsung akhirin aja ceritanya. Oh, guys, ini buat spill dikit nih buat next ceritanya. Itu yang akan gue bacakan, yang akan gue ceritakan. Itu ada pengirim. Ceritanya ini gue spill dikit nih buat nanti cerita selanjutnya. Ya, konten selanjutnya. Jadi memang ceritanya sama. Kembali lagi dengan sesuatu ibadah yang dikerjakan dan dia mendapatkan gangguan. Tapi bedanya ini, seorang yang ibadah ini dia melakukan sesuatu ibadahnya di tempat yang menurut dia itu apa ya, kalau bisa dibilang agak sedikit beda suasananya. Tapi di masjid juga gitu? Bukan. Bukan. Di satu ruangan, di satu tempat. Dan ketika dia belum sholat pun, dia udah merasakan hawa beda di ruangan itu. Aduh. Sampai dia melaksanakan ibadah, dia mendapatkan gangguan-gangguan. Nanti ceritanya akan gue ceritakan di konten berikutnya. Pastikan kalian selalu nonton acara Numpang Co, biar kalian gak ketinggalan cerita horor kita. Jangan sampai ketinggalan guys. Rugi. Jadi kita langsung akhir aja nih cerita kita ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang like, subscribe. Jangan lupa like, subscribe, komen supaya channel kita ya makin maju. Makasih sekali lagi buat kalian yang udah support kita. Semoga apa yang jadi baik buat kita juga baik buat kalian. Akhiri malam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Co. Numpang Co.